Selama 1,5 bulan, Irma Darmawangsa bergelut dengan penyakit misteriusnya itu. Sampai-sampai ia berkonsultasi ke berbagai pihak, salah satunya Heart Gumai. Belakangan, nama penyanyi Irma Darmawangsa tengah menjadi perbincangan di jagat maya. Hal itu lantaran dirinya dikabarkan terkena penyakit misterius. Bagian bokong kanannya mengalami pembengkakan parah, membuatnya sampai menjalani tindakan. Penyakitnya. Ya alhamdulillah kemarin aku udah sekitar 2 hari yang lalu udah operasi. Terus ya segala yang bermasalah di dalamnya dikeluarkan. Jadi ini masih masa recovery gitu, masih jahitannya masih basah lah. Terus sakitnya itu ya 1,5 bulan ya? Iya, sebelum Lebaran lah. 3 hari sebelum Lebaran ya? Iya. 3 atau 4 hari sebelum Lebaran gitu. Terus 3 hari setelah Lebaran itu baru aku masuk rumah sakit tuh di Opnam. Ya aku katanya dapat kiriman ini gitu. Jadi sempat kepikiran, sempat ada rasa ketakutan juga. Aku kenapa takut juga karena kan maksudnya biasanya kalau sakit itu kan berproses. Ada proses dari kecil besar. Nah ini kan sakit aku ini tiba-tiba mau gede bangun tidur ya. Iya. Orang Besar. aku habis pergi sama Irfan, habis jalan-jalan, misalnya hampir tiap hari lah aku sama Irfan. Memang gak ada kenapa-kenapa kita ya, biasa-biasa aja. Tiba-tiba bangun tidur gede sebelah, bokong sebelah kanan. Makanya aneh, duduk ngebet aja. Iya. Duduk ngebet sama keteken sakit. Tapi kalau kayak aku ada syuting atau ada apa nggak masalah. Selama 1,5 bulan, Irma Darmawangsa bergelut dengan penyakit misteriusnya itu. Sampai-sampai ia berkonsultasi ke berbagai pihak, salah satunya Heart Gumai. Secara mengejutkan, ternyata ada dugaan bahwa penyakit yang dialami Irma adalah kiriman gaib dari seseorang. Bahkan ia juga menyebutkan sejumlah ciri, yakni wanita berambut panjang, memiliki 2 rumah di Jakarta Selatan dan Bekasi, dan suka mengenakan baju berwarna hitam. Lantas, seperti apa reaksi Irma saat mengetahui bahwa ia terkena kiriman gaib dan apa sebenarnya tujuan orang yang mengirimkannya? Pas lihat penyakit Irma ini ada beberapa orang pintar juga, bukannya cuma satu ya. Terakhir Mas Heart Gumai juga bilang, oh Irma ini ternyata katanya ada yang ngirim sesuatu ke Irma. Orang yang nggak senang, nggak suka ke Irma, makanya dia nggak tahu lah apa faktornya apa, tiba-tiba dia kirim ke Irma katanya gitu. Makanya kan kita di medis udah, makanya saya lariin Irma, ayo coba kita ke non medis, ke alternatif gitu kan. Positive thinking aja. Berusaha terus ya. Aku sih mikirnya mudah-mudahan ini penyakit biasa gitu yang bisa ditangani gitu, mudah-mudahan. Sedangkan saya kan orangnya nggak mau negatif thinking, nggak mau suzon, dan tidak mau nanti timbulnya fitnah, jatuhnya saya dosa gitu kan. Itu yang Bang Gumai itu yang spesifik banget tuh ngomong tuh, Bang Heart Gumai. Perempuan nih dia sosok perempuan, dia kebiasaannya seringnya tuh pakai baju hitam, dia punya mobil warnanya hitam katanya.
Dia punya 2 rumah, detail banget tuh Bang Gumai ngomong kan. Saya kan kaget juga. Cuman akhirnya si Irfan yang nasihatin, jangan kamu ntar suuzon, kamu jatuhnya fitnah dosa. Udah nggak usah dipikirin kata Irfan gitu. Ya karena Bang Gumai juga pun dia bilang udah intinya udah tahu seperti ini, nggak usah dicari tahu siapa orangnya, yang penting sembuhlah gitu. Berurusan dengan teror mistis ini bukanlah kali pertama bagi Irma. Sebelumnya, ia juga sempat mengalami pembengkakan pada bibirnya. Bahkan, Irma pernah kehilangan suara selama 7 bulan yang membuatnya tidak bisa mengambil job. Tak hanya itu, serangan gaib juga pernah menyasar usaha kuliner yang dirintis Irma dan keluarganya di Bekasi. Pelaku mengirim kepala serta jeroan ayam yang masih berlumuran darah ke lokasi usahanya, sehingga membuat Irma dan karyawannya syok. Yang membuat Irma kian meradang pasca serangan gaib itu, lokasi usahanya yang tadinya ramai perlahan sepi dan akhirnya tutup lantaran kehilangan para pelanggan. Nggak tahu pokoknya bangun tidur bengkak udah langsung, bibir bengkak, ini bengkak, tapi kalau bibir langsung kempes. Ya, kalau bibir. Suara saya hilang, sempat hilangnya itu bukan sebulan 2 bulan, Mbak, 7 bulan suara saya hilang. 7 bulan lamanya suara saya hilang. Saya sama sekali udah nggak bisa kerja, udah putus asa, tiap malam saya nangis. Pokoknya keluarga saya tuh yang ngurusin saya kan. Gagu, setiap mau ngomong, ini ulu hati saya kayak ketarik, kayak ketusuk. Misalkan mau ketarik ketusuk, jadi nggak bisa sama sekali itu dulu tuh. Makanya pas kemarin tuh aku sakit yang wokong ini, dengar ada orang Irma kayak langsung tek. Saya flashback lagi ke masa lalu, saya dengar aduh sebenarnya tuh apa ya, sesuatu yang aneh aja. Jadi kan saya kan punya tempat usaha. Nah tiba-tiba tuh tempat usaha saya tuh kayak bau-bau anyir gitu, bau anyir dan bau amis gitu kan. Nah saya suruh anak buah apa segala macam tuh cari-cari tahu nih apaan sih. Nah, pas diperiksa-periksa ke belakang, ternyata tuh kayak darah-darah ini kayak darah ayam, dan memang ada potongan kepala ayamnya kita temuin di situ. Pas udah tahu kayak gitu, yang penting aku bersihkan dan aku memang panggil ustadz sih, kayak ustadz minta tolong didoain sama panggil anak yatim piatu supaya doa bersama yang ngedoain semoga usahanya lancar. Itu adalah sebuah energi yang dikirimkan untuk melukai seseorang, tetapi dengan syarat kalau misalnya sholat kita bagus, agama kita bagus, pasti ada yang jagain, agak sulit. Sihir ini adalah ilmu yang didatangkan dari iblis, datangkan dari syaitan, dari iblis. Jadi pelakunya bersekutu dengan iblis atau syaitan. Ini jelas hukumnya adalah haram, dan pelakunya harus taubat dan minta ampun dan tidak mengulanginya lagi. Kalau dia muslim, pelakunya dikenakan dengan hukum yang dia akan, ketika dia meninggal tidak taubat, maka dia masuk neraka selama-lamanya. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita, maka kita baca doa pagi dan doa petang. Apa saja doanya? Pertama istighfar, wa la ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku alhamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam wa minkas salam, dan seterusnya. Kita gunakan setiap hari 2 kali. Kemudian kita baca Al-Qur'an, kita baca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Insyaallah kalau memang ada gangguan akan ditepis dengan doa-doa tersebut. Di balik berbagai hal-hal mistis yang menerpa kehidupannya, Irma Darmawangsa berusaha untuk tetap berbaik sangka dan tidak mau justru prasangkanya berubah menjadi fitnah. Namun, secara terbuka, Irma menyampaikan permintaan maafnya kepada siapapun yang mungkin pernah ia sakiti atau tersinggung, baik sengaja maupun tidak disengaja. Kini, Irma memilih fokus untuk masa penyembuhan. Kepada tim silet, Irma memperlihatkan dirinya saat mencoba bergoyang lagi, namun masih merasakan ngilu, sehingga butuh waktu untuk bisa kembali seperti sebelumnya. Ya buat siapapun itu, buat semuanya lah, buat semuanya, baik itu teman kita, baik itu kerabat, baik netizen, semua pemirsa. Kalau misalkan ada kekurangan dari Irma Darmawangsa dan Irfan Sebastian,
mohon dimaklumi kekurangan dan kelemahan kami karena manusia juga pasti punya kekurangan. Itu jadi jangan terlalu diambil hati dan kita juga tidak mau memaksa semua orang suka sama kita, pasti ada juga yang tidak suka. Tapi ya kita mohon dimaklumi lah, dimaklumi dan kalau kita punya kesalahan mohon dimaafkan. Ya makasih tapi nggak bisa terlalu ini. Kan biasanya kan silet gak tau yang gue langsung gini-gini. Jadi nggak juga paling ya dikit-dikit doang, gini-gini doang. Masih nahan ya, masih nahan. Masih nahan. Karena kalau dia kelepasan ngilu. Atau ada kering lah. Jadi belum bisa yang ngerjain orang gimana banget. Sabar ya pemirsa silet. Nanti pokoknya kalau kita mau joget-joget lagi, let's go. Doain aja sehat terus.